Hai, selamat datang di akun YouTube-nya Febri Arta. Udah lama banget gue nggak bikin video di akun YouTube ini karena kebetulan kamera gue rusak. Jadi sekarang udah ada kamera lagi, jadi kita bisa mulai lagi bikin video. Nah, hari ini sebenarnya konten yang udah lama banget gue pengen bikin, tapi nggak pernah berhasil. Kontennya apa? Kontennya adalah ngabisin bensin Hyundai Creta. Kita lihat ya, Hyundai Creta gua ngabisin bensin tuh berapa lama dan konsumsi bahan bakarnya seperti apa. Kita isi bensin dulu sekarang. Izin rekam ya. Udah full, dimulai dari nah. 521 itu 3724. Tapi gua nggak sampai full mentok ya. Oke, jadi gue akan jelasin instrumen atau MID-nya dari Hyundai Creta. Jadi ini adalah odometernya. Ini adalah rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Jadi bisa diset nih, bisa kilometer per liter, bisa liter per kilometer, terserah gitu ya. Terus ini suhu di luar ya, panas 35 derajat. Nah ini trip sisa dari bensin yang ada gitu. Nah ini drive info. Jadi karena gue baru refueling, jadi semuanya ke reset otomatis gitu ya. Nah sekarang kita akan cek. Nah, ini rata-rata accumulated gua gitu ya, udah 761 jam gua mengendarai mobil ini, mantap. Average-nya 12,1. Dibilang irit enggak juga sebenarnya ya, karena standar mobil kayak gini semua 12 yang baru-baru. Nah ini trip yang udah gue tempuh 16.767 sama kayak di sini kan, tuh. Oke, hari ini kita akan mulai ngabisin bensin Hyundai Creta. Fun fact, setelah gua hampir setahun, udah setahun ya, ini udah Mei. Iya, udah setahun gua ngendarain Hyundai Creta. Terus mencoba beberapa simulasi ngisi bensin, harus dipikirin waktu dan kondisi jalanan sekitar. Jadi gini, kalau gua ngisi bensin di jam-jam yang sibuk gitu ya, maksudnya di jam pulang kerja misalnya gitu, atau berangkat kerja gitu, pas gue udah isi bensin, pas gue udah selesai, terus gue keluar dari pom bensin dan gue kena macet, biasanya rata-rata konsumsi bahan bakarnya tuh lebih boros. Beda kalau gue misalnya ngisi bensin terus keluar dari pom bensin, kondisi jalan rayanya itu kosong, melompong, misalnya malam hari gitu ya, atau kayak sekarang misalnya di jalan tol yang nggak terlalu padat gitu, otomatis dia akan naik cepat. Nih, gue akan liatin sekarang ya. Nah, ini gue lagi di jalan tol. Tuh, dia naiknya cepet banget. Tadi dari 13,9, sekarang udah 14,4. Terus, ini apalagi gue kalau pakai LKA misalnya, tuh dia udah di 15.00. Jadi poinnya adalah, kalau mau isi bensin mobil itu lo harus tahu kondisi jalanan di luar pom bensin. Terus waktu juga gitu, jangan pas siang-siang terik gitu ngisi bensin, karena mungkin itu udah ada yang bahas gitu ya, gampang nguap atau apa gimana gitu. Gua nggak ngerti sih kalau itu, tapi yang udah gua rasain itu adalah jangan pada saat keadaan jalanan macet. Makanya gua selalu ngitung nih, misalnya oke sekarang gitu ya, gua akan lewat tol nih gitu yang tidak kena macet, ya udah gua akan isi bensin pas di tol nanti deh gitu, kayak gitu. Atau misalnya kalau pulang kerja gua nunggu di jam-jam yang udah sepi, misalnya gitu jam 11, jam 12 gitu, baru gue isi bensin gitu. Itu fun fact ngisi bensin Hyundai Creta. Oh, lihat rata-ratanya, lihat dong, 21,8. Ya benar, 21,8. Ya kan, gara-gara di tol lancar gitu. Kalau misalnya dari keluar pom bensin kena macet gini, mungkin nggak nyampe nih 21 gitu. Tapi ini bentar lagi juga turun nih. Welcome to Jakarta. Nah ini udah ada di TB Simatupang, si Raja Bottleneck ya. Udah berkurang lagi, udah 20,8 sekarang. Ini di Pejaten ya, di Warung Buncit. Ini tuh Pejaten sama Warung Buncit ya. Macet tuh, di sana juga macet tuh. Hari Sabtu nih kayak gini tuh kayak aneh gitu. Jakarta Sabtu kok macet gitu, aneh. Udah turun lagi tuh ya, udah 19,4 gitu. Sampai di kantor.
kantor cikal bakal kreatif. Ini kebetulan kantor lama kita nih karena kita mau pindah. Udah pindah sih. Ya. Lihat tuh 17,9 dari 21. Astaga naga. Since fueling, jadi kita tripnya tadi 24 kilo. Average-nya 17,9 jadinya gara-gara macet di Pasar Minggu dan TB Simatupang. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi tadi perjalanannya dari Sentul ke Pasar Minggu ya, tadi rata-rata kan barusan tuh. Nah sekarang lanjut lagi dari Pasar Minggu ke Lebak Bulus gitu. Kita lihat berapa konsumsi bahan bakarnya. Ini baru dinyalain aja udah turun nih, rata-rata udah 16,0 gitu. Nah ini since refueling itu dari semenjak kita tadi ngisi bensin. Nah kalau ini drive info ini adalah dari mesin mati. Baru juga jalan ya kan, udah macet banget. Ya namanya juga Sabtu. Tuh udah turun lagi 15,3. Nggak nyampe sedetik. Akhirnya sampai juga 48 menit. 48 menit oh. Total tripnya 8 kilo doang padahal. 8 kilo doang 48 menit ya. Terus ini rata-ratanya trip tadi itu 6,9 km per liter. Parah nggak? Boros banget karena macet banget. Tapi akhirnya jadinya besaran gedenya 12,5. Udah deh, sudah selesai di kantor baru, habis pasang AC. Nah sekarang dari Lebak Bulus nih, Lebak Bulus Cirende menuju ke rumah gua di Bintaro ya. Tuh drive infonya masih 00,0000 gitu. Rata-ratanya tadi 12,2. Sudah sampai di Bintaro. Jadi ini perjalanannya tadi dari Lebak Bulus ke Bintaro itu sekitar 7,7 kilo. Terus konsumsi bahan bakarnya 8,5 km per liter. Nah ini average-nya nih 11,4. Tadi yang pertama kali ngeliat 21 ya kan, jadi 11. Nah ini jadi 11,4 km per liter. Jadi itu hari pertama gua pakai Hyundai Creta, perjalanan kurang lebih 40 km. Segitu hasil konsumsi bahan bakarnya. Kita lihat hari kedua. Oke, hari kedua kita mulai. Ini since refueling kemarin, drive info hari ini masih 000 karena baru mulai. Hari kedua ngabisin bensin Hyundai Creta. Jadi hari kedua ini tuh gue nonton konser di J Expo Kemayoran. Nah ini pulangnya nih, terjebak macet. Gila sih, udah sejam setengah gue kejebak di sini. Amplop. Aduh, tuh lihat tuh jam 1.33. Astaga, gila sih JX1 nih. Hari ke-3. Kemarin hari kedua capek banget. Jadi kemarin kan itu ya kejebak macet di keluar parkiran J Expo. Jadi sekarang tuh bensinnya udah segitu. Segini ya, tripnya 420 km lagi. Terus ini rata-rata kemarin 10,3 per liter. Drive info hari ini masih 00 ya, gue belum mulai. Nah ini since refueling kemarin tuh tripnya sekitar udah 121.
Average-nya 10,3. Ya udah kita jalan, ini hari ketiga. Hari ini sih sebenarnya rencananya cuma ke kantor doang gitu, tapi nggak tahu deh nanti kalau ada tiba-tiba ada meeting atau apa, kita lihat aja nanti gitu. Oke, hari ketiga sudah selesai, jadi ini cepet banget hari ketiganya. Kita lihat ya, ini pulang gua. Drive-nya dari kantor gua ke sini tadi 7,8 kilo, average-nya 8,5. Udah jam segini ya, udah jam berapa nih? Udah jam 9.35 hari Senin, tapi masih macet gitu. Jadi itu average yang trip yang dari kantor ke sini rata-ratanya 10,1 gitu. Terus ini since refueling benar 10,1. Total yang udah gue jalanin adalah 139,5 km. Ini accumulated dari awal. Oke, kita lanjut lagi di hari keempat besok. Hari keempat kita akan lanjut lagi. Saat drive infonya masih kosong. Ini masih sama kayak kemarin. Tripnya sisa 385 kilo lagi, rata-rata 10. Aduh, kita mulai. Selamat datang lagi di hari keempat, kelima. Hari kelima, kemarin nggak sempet ngeliatin hasil terakhir karena gue pulang jam 3:30 subuh. Udah capek, langsung naik ke atas. Kita lihat ya, kemarin berapa dan sisanya berapa. Nah ini rata-rata 10,2, susah banget kan dinaikin gara-gara macet terus. Jadi ya kita lihat aja nanti. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Ini hari kelima. Let's go. Belum habis nih bensinnya, masih segini. Hari kelima sudah selesai. Rutenya tuh jadi dari Bintaro ke Lebak Bulus ke Gandaria ke Bintaro gitu. Nah, berapakah konsumsi untuk hari kelima? Totalnya since refueling udah 200 km. Dan karena macet terus, jadinya berhenti di 10,2 aja nih mulu nih rata-ratanya nih. Sebel banget ya. Dan sekarang bensinnya udah segini, 297 km lagi tripnya. Besok seperti apa atau hari ke-6 seperti apa, kita lihat nanti. Jadi kenapa konsumsi bensinnya itu bisa 10,2? Itu faktornya tuh banyak. Pertama adalah kondisi jalanan kayak macet atau enggak gitu. Terus faktor berikutnya itu yang nyetirnya. Gimana kakinya gitu ya. Maksudnya kan cara nyetir orang beda-beda gitu, ada yang rapih, ada yang kurang rapih gitu ya. Nah, segala macam. Nah, itu juga bisa mempengaruhi si konsumsi bahan bakar gitu. Nah, yang berikutnya gue nggak tahu nih kalau masalah cuaca. Tapi pernah ada yang bilang katanya kalau cuaca juga mempengaruhi. Misal kalau misalnya si kaca filmnya nggak meredam panas dengan baik, jadi ngaruh gitu, jadi ngaruh ke pemakaian AC gitu deh. Oke, hari ke-6 sekarang kita mau jalan. Ini hari libur jadi kita mau jalan-jalan. Jadi kita lihat hari ini konsumsi bahan bakarnya berapa. Since refueling udah 200 km. Nih bensinnya udah tinggal segini lagi, udah setengah. Sekarang masih 00, jadi mari kita jalan. Oke, perjalanan pertama ditempuh 44 kilo. Ya, karena lewat tol jadi naik nih, average-nya 15,4. Turun 15,3. Nah, ini jadi naik 10,9. Tapi susah banget ya. Naikin si si average konsumsi ini nih. Aduh. Hari ke-6 sudah selesai. Jadi ini dia infonya. Ini yang terakhir ya, trip yang terakhir tuh dari Pondok Indah ke Bintaro 8 kilo. Nah, bensinnya itu sudah segini. Tinggal 223 kilo lagi tripnya. Gitu, itu hari ke-6. Oke? Terima kasih, kita lanjut hari ke-7 besok. Hari ke-7 kita akan mulai lagi karena kemarin 2 hari nggak pakai mobil. Jadi kita lanjut lagi. Hari ke-8 kemarin belum sempat di-share pulangnya. Nah, jadi kemarin tuh habis berapa nih ya? Sekarang tuh tinggal 107 kilo lagi tripnya. Since refueling itu 307 kilometer tripnya. Udah 18 jam kereta ini dikendarai dan average 10,2. Emang parah sih jalanan, tapi mungkin karena kaki gue juga tidak belajar ya.
Ini kalau dihitung ke sini jadi 400-an gitu ya, padahal awalnya pas penuh kan 500 ya. Ya begitulah kadang-kadang. Oke, mari kita lanjutkan hari ini ya. Ini akhir dari hari ke-8. Sisanya segini lagi nih. Udah mau habis ya. Jadi segini hari masih segini nih gitu. Cuman balik lagi ini average-nya 6,3 karena macet pulang jam kantor ya. Waktunya sejam padahal jaraknya dikit banget dari Lebak Bulus ke Bintaro, astaga. Nah jadinya rata-rata 10. Oke, ini hari ke-8 sudah selesai. Ini tadi udah lihat kan rata-ratanya berapa. Yaudah, istirahat dulu. Selamat datang di hari ke-9. Jadi udah 4 hari ya nggak pakai mobil. Jadi ini mungkin hari terakhir karena tripnya tinggal 63 km lagi kalau menurut MID. Tapi actualnya nggak akan segitu ya, mungkin bisa lebih bisa kurang. Nah jadi hari ini kita akan lanjutin lagi ngabisin bensin Hyundai Creta. Oke, nih kita lihat. Ini dia. Ya, tiba-tiba ada indikator tanda seru begini. Apakah itu artinya? Artinya adalah tekanan angin di ban belakang kiri itu kurang ternyata ya. Sudah mati, mantap. Oke, lanjut lagi. Lihat, macet. Ini jalan veteran ya. Ini sel veteran. Macet. Nah, sudah ada gambar low fuel. Ini berarti di sini. Oke, jadi boros atau enggak si Hyundai Creta ini? Untuk mesin 1500 dengan teknologi secanggih itu sebenarnya 10,6 itu boros ya. Harusnya sih bisa hemat dari itu karena kan reviewer otomotif yang udah pernah ngecek sendiri gitu ya, rata-rata konsumsi bahan bakarnya Hyundai Creta kan di 12 sampai 13 gitu ya kalau dalam kota. 9 hari habis untuk keseharian ya itu mungkin lumayan ya karena mobil gue dulu cc-nya memang lebih besar sih 2000 itu 3 hari aja udah habis gitu si bensinnya. Jadi gimana menurut lo? Itu boros atau enggak? Silahkan komen di bawah. Terus kalau punya Hyundai Creta atau misalnya mobil lain, rata-rata mobil lo konsumsi bahan bakarnya berapa dan habis berapa lama? Bye.